Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari perkuliahan pada pagi menjelang siang ini kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita niatkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah yang membuahkan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang hadis zakat, tapi pada kesempatan kali ini karena Anda semua sudah semester 5, saya ingin lebih mengarahkan ke skripsi. Jadi judulnya lebih saya buat seperti kayak judul skripsi gitu ya. Materi ini adalah preferensi muzaki dalam memilih membayar zakat. Jadi problem-problem yang biasa sering kita temui adalah seperti halnya Idul Fitri, dalam pembayaran zakatnya itu ada yang membayar zakat melalui lembaga yang formal, ada yang tidak non-formal. Itu nanti bisa jadi hal yang menarik yang bisa Anda teruskan ke skripsi. Untuk hadisnya sangat banyak sekali hadis-hadis tentang zakat ya, cuma kita akan batasi. Ini hadisnya yang pertama ada dari An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'ad radhiyallahu anhu ilal Yaman. Fadzakara hadis wa fihi anna Allah qad iftarada alaihim shadaqah bi amwalihim tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim muttafaqun alaih. Ya, ini hadisnya. Nanti bisa Anda baca, bisa Anda lebih pahami lagi ya. Ini tentang hadisnya. Yang berikutnya, zakat dalam Al-Quran juga sangat banyak sekali. Bisa kalian baca, bisa kalian searching zakat-zakat dalam itu. Maka kita akan ambil satu dari surat At-Taubah ayat 130. Khud min amalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakki biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, tafsirnya juga bisa Anda baca. Ini apa namanya? Saya jelaskan secara ringkas-ringkas saja. Tapi yang ingin saya jelaskan bukan di sini ya, bukan di hadisnya atau di apa namanya. Kan lebih saya arahkan ke kenapa judul ini materi menarik untuk diteliti gitu ya. Jadi ya, saya arahkan lebih ke penelitian gitu ya. Penelitian yang nanti endingnya kita ambil penelitian lapangan, kasus di lapangan, dan monggo silakan siapa yang tertarik untuk menjadikan judul bisa dilanjutkan ke skripsi gitu ya. Yang berikutnya, makna apa itu preferensi ya? Preferensi itu adalah kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai daripada yang lain. Ya. Sedangkan dalam Wikipedia, preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi pemenuhan, dan kegunaan yang ada. Jadi gini teman-teman semua. Jadi ada pelaksanaan zakat-zakat itu yang benar kan ya. Yang benar itu kan kita memilih lembaga-lembaga atau amil-amil yang memang diresmikan oleh pemerintah lah ya. Tapi faktanya di lapangan itu banyak zakat yang suka ke individu karena cenderung ke guru ngaji, cenderung ke orang-orang yang disukai, cenderung ke itu. Lah itu nanti bagaimana dalam perspektif hukum ekonomi Islam, bagaimana pandangannya? Apakah jadi problem atau tidak?
Jika jadi problem, nah layak ini untuk kita teliti, layak untuk kita lanjutkan untuk menjadikan skripsi gitu. Karena kita sudah ada Basnas, kita sudah ada lembaga-lembaga yang memang sudah diresmikan atau amil-amil yang diresmikan. Tujuannya apa? Tujuan agar harta yang terkumpul nanti ini benar-benar pentasyarufannya itu baik dan adil dan merata. Lah, jika orang-orang masyarakat itu tidak mengikuti hal itu, maka akan terjadi hal-hal yang menjadi asumsi orang bahwasanya tidak adil atau tidak merata. Ini problem-problem yang hari ini dari dulu-dulu banyak yang terjadi di masyarakat. Dan kita sebagai seorang belajar, fan-fan aja, diam saja. Perlu untuk penindakan, perlu untuk penelitian agar masyarakat paham akan pentingnya membayar zakat sesuai dengan lembaga-lembaga yang memang diresmikan oleh negara atau agama. Yang berikutnya, ini waktu halal dan haram. Kapan sih zakat itu boleh dikeluarkan ya? Ini ada waktu harus. Waktu harus itu ya sudah kita ketahui di awal bulan Ramadan. Waktu wajib setelah matahari terbenam pada bulan Ramadan. Waktu afdol setelah sholat subuh pada akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh dari sholat Idul Fitri, terus waktu haram setelah matahari terbenam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini waktu-waktu yang menjadikan halal dan haram zakat fitrah. Nah, ini faktor identifikasi. Kita belajar untuk mengidentifikasi kenapa orang-orang itu atau muzaki lebih dominan mau ya memilih membayar zakat. Ada faktor keimanan dan religi, ada faktor kesadaran dan kepercayaan, dan yang terakhir adalah faktor pengetahuan tentang zakat. Faktor-faktor keimanan masyarakat ini muzaki ini yang mendasari mereka untuk mau membayar zakat itu apa? Yang pertama, zakat itu kewajiban sosial ya dalam agama Islam. Yang kedua, yakin akan balasan di akhirat. Dengan zakat kita akan mendapatkan balasan yang bagus nanti di akhirat. Yang berikutnya, takut akan hukuman Allah. Yang keempat, keikutan organisasi. Dia zakat karena dia sering ikut organisasi. Tuh aktif di masjid dan aktif dalam pengajian yang mendasari yang menjadikan faktor-faktor keimanan religi muzaki mau membayar zakat. Faktor kesadaran dan kepercayaan dalam zakat ada hak orang lain. Kita sadar nih, harta ini ada haknya orang lain. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Membersihkan harta dengan zakat, kita akan membersihkan harta. Karena yang kita lakukan hari ini, kadang-kadang ada hal-hal yang subhan. Terus meningkatkan harta dengan bersedekah, dengan berzakat, harta kita akan dilipatkan. Terus meningkatkan ekonomi umat. Faktor penentu zakat adalah memenuhi syarat untuk berzakat. Berapa? 1 haul dan sebagainya. Zakat ada banyak sekali ya. Tidak hanya zakat fitrah, tapi ada banyak lagi. Ini perkembangan pembayaran zakat di Indonesia ini tahun 2019-2020 itu mencapai 61 triliun ya. Kemana saja? Ya, banyak bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Basnas. Realitas pembayaran zakat di masyarakat itu adalah lembaga formal, lembaga non formal, dan kepribadi. Lah, yang menarik dari judul ini nanti itu bisa Anda cari problemnya
Jadi kalau saya garis bawahi, ini sangat bagus sekali untuk dilanjutkan ke skripsi. Jadi nanti tinggal ditambah prevensi, ya kembali ke atas ya. Kembali ke atas. Preferensi Muzaki dalam membaca zakat pada lembaga non-formal perspektif hukum Islam atau hukum ekonomi studi di mana, itu sangat bagus sekali untuk diteliti. Dan monggo yang mau memperdalam ini nanti silahkan. Ini karena Bapak upload di YouTube jadi tidak bisa lama Bapak berbicara di sini. Jadi nanti bisa langsung komentar di bawah kolom YouTube. Nanti itu juga saya catat sebagai kehadiran Anda semua. Dan jangan lupa dukung YouTube Bapak dengan subscribe-nya. Kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa didiskusikan ketika kita tatap muka. Ini sangat bagus sekali untuk dilanjutkan ke skripsi. Semoga ada yang tertarik dan bisa menelitinya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.